Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kulla umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ila an qal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Kita undur ya kedi dari ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, wa anna wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah akan didapatkan oleh manusia itu kecuali apa yang menjadi usahanya atau kecuali apa yang menjadi amalannya, apa yang menjadi pekerjaan. Ayat ini tiang mulai Bapak Ibu untuk mempermaklumkan kepada kita bahwa ayat ini digunakan oleh sebahagian, katakan kelompok Wahabi, menolak apa yang menjadi amaliyah kita, terutama sekali kalau kita berbicara tentang asy-syafa'atu wal ma'unatu 'alal mayyit, ya. Ketika kita ingin membantu saudara kita yang meninggal, ketika kita ingin membantu saudara kita yang sudah wafat, tiang pelungguh diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca zikir, membaca doa untuk yang meninggal. Nah, lalu berdasarkan ayat ini oleh Wahabi dikatakan kalau itu tidak sampai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a ini tidak boleh kita pahami dengan pemahaman yang sederhana, ya, dengan merujuk kepada konteksnya tanpa memperhatikan ayat-ayat yang lain, bahkan tanpa memperhatikan penjelasan-penjelasan Nabi melalui hadis yang lain. Kalau kita melihat dan memperhatikan ayat ini sekilas memang benar, manusia tidak akan mendapatkan balasan nanti di akhirat kecuali dari apa yang dia lakukan. In khairan fa khairun, maka jika dia melakukan kebaikan ketika dia hidup, maka di akhirat dia pasti akan mendapatkan kebaikan. In syarran fa syarrun, kalau yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia adalah sebuah keburukan, maka yang dia dapatkan adalah keburukan. Tetapi dalam persoalan kita membantu saudara kita yang meninggal, sehingga menjadi tradisi bagi tiang pelungguh berzikir, bersyafaat,
membaca ayat Al-Quran ini memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita berani membaca Yasin, lalu kemudian Yasin itu kita niatkan pahalanya kepada orang yang meninggal? Karena memang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kepada kita dalam hadis, Iqra'u surat Yasin ala mautakum, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab hadis Bulughul Maram ada hadis ini, Iqra'u surat Yasin ala mautakum, baca yang keluarga mpe ininggal semeton jari mpe beriman ininggal dunia, surat Yasin. Nih redaksi hadisnya. Walaupun kata mautakum ini dimaknakan, mautakum di sini maknanya adalah orang yang sedang sakaratul maut. Ada juga penjelasan yang mengatakan ya yang memang sudah meninggal, sudah dikuburkan, apakah sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, setahun, atau yang meninggal dari dulu. Ini makanya kita mentradisikan membaca surah Yasin setiap kita melakukan zikir syafaah ketika ada keluarga kita yang meninggal. Begitu pula kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang lain. Kita membaca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas itu kan Al-Quran. Kita membaca suratul Falaq, suratul Nas, Al-Mu'awwidzatain. Kita lanjutkan dengan bacaan Fatihah, awal suratul Baqarah, kadang-kadang ayat kursi, kadang-kadang akhir suratul Baqarah. Kalau membaca akhir suratul Baqarah, memang itu adalah pesan dari salah seorang sahabat, Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lamun kumati duka kita sahabat Umar bin Khattab, nepe baca yang aku. Umar bin Khattab berpesan, bacakan saya akhir suratul Baqarah itu. Maka kita juga sebagian waktu kadang-kadang tenak tiangnya pembaca ya. Ittiba kepada khalifah sahabat Umar ibnul Khattab. Lalu apakah dengan serta-merta dengan mudah kita mengatakan kalau itu bid'ah? Maka hati-hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Jangan kita segampang itu mengatakan ini bid'ah. Walaupun secara langsung memang Nabi tidak seperti itu melakukannya. Tidak seperti cara yang kita lakukan sekarang, cara Nabi melakukannya. Tapi Nabi memerintahkan kita melakukan itu, seperti membaca Yasin. Maka tidak boleh. Kalau ada orang mengatakan bid'ah membaca Yasin, berarti itu nyata-nyata dia menentang hadis Nabi. Nabi menyuruh kita membacakan orang meninggal Yasin, tiba-tiba dia mengatakan bid'ah, berarti kan orang menentang Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati dalam menyampaikan fatwa, hati-hati dalam menyampaikan pendapat, jangan gegabah. Makanya di dalam memahami satu ayat tidak boleh kita hanya melihat ayat itu saja, cari juga ayat-ayat yang lain. Memahami ayat Al-Quran, kadang-kadang kita butuh penjelasan ayat yang lain, bahkan kita juga butuh penjelasan hadis, supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan, supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan. Apalagi kalau kesimpulan itu nanti menjadi satu keyakinan. Sama pula halnya dengan zikir. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain. Lalu kemudian kita dengan mudahnya mengatakan zikir itu bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti orang itu menentang apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Apalagi kalau kita ingat pelungguh kajian kita malam Selasa yang lalu di Musalla Nurul Huda, bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis, inni ra'aitu rajulan min ummati, aku melihat seorang laki-laki dari golongan umatku, kata Nabi,
yang Nabi lihat di mana malaikat Zabaniyah menakut-nakutinya, ingin menyiksanya. Lalu kemudian datang malaikat yang lain. Datang dengan apa? Datang dengan membawa pahala zikir. Datang malaikat nganti pahala zikir, girang idamilu zikir menara keluarga ninggal, zikir selama 9 malam, arak semeton jari keluarga berhajat syukuran, pesila naida datang ida zikir malik. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kesenangan kita menghadiri zikir ketika ada saudara kita, keluarga kita berhajat, bukan hanya pahalanya diperuntukkan kepada yang diniatkan, tetapi pahala zikir yang kita baca ketika kita menghadiri zikir kematian, zikir syukuran, syukuran haji atau apa namanya, ditabungkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Toloang dari Allah taala nenek epenta. Era genjolo kiamat ketika kita mau diancam sama Zabaniyah dengan siksa karena kita mungkin terlalu banyak dosa, naudzubillah min dzalik, maka di situ malaikat datang membawa zikir kita. Nih, zikir yang bacana lek panjang Allah taala nih. Datangnya malaikat membawa pahala zikir kita, Bapak Ibu, membuat Zabaniyah tidak jadi menyiksa. Apakah orang-orang yang sedikit mengatakan zikir bid'ah? Apakah orang yang sedikit-dikit menentang zikir kalau kematian itu memang sudah merasa kalau dia itu akan selamat di akhirat? Memang mereka itu sudah aman dari azab Allah, kemudian mereka menentang orang berzikir? Mereka itu sudah punya kepastian akan menjadi orang yang selamat? Sekali lagi, hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mengambil kesimpulan dari satu ayat, hati-hati. Jangan hanya kita berpatokan kepada ayat itu, tapi perlu juga kita melihat ayat-ayat yang lain. Bisa ayat yang lain itu memperkuat apa yang disampaikan oleh ayat itu, bahkan bisa juga memberikan penjelasan dari apa yang terkandung dari ayat yang bersangkutan. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sampaikan kepada pelungguh untuk meneguhkan keyakinan kita, supaya kita tidak memiliki keraguan terhadap tradisi-tradisi yang diajarkan ulama. Ketika ada keluarga kita meninggal, kita zikirkan 9 malam, lalu kita zikirkan pada perayaan-perayaan berikutnya 40 malam, kemudian 100 malam dan seterusnya. Itu sangat dianjurkan dalam agama kita, Bapak Ibu, dalam rangka kita memberi syafaat kepada orang yang meninggal. Di samping itu pula, itu bagian dari cara kita untuk menabungkan diri kita, bekal yang akan bisa menyelamatkan kita insya Allah nanti ketika kita sudah berada di alam akhirat atau alam mahsyar. Min khairin falaysa lahu min sa'yi ghairih al-khabar al-khair syai'un wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya apa yang mereka usahakan sawfa yura, akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka di akhirat. Apa aja nggawe tagen dunia ini. Karena itu kita berhati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jangan ketika tidak ada orang yang melihat kita lalu kita mudah berbuat maksiat. Tidak ada orang yang melihat kita Bapak Ibu, tapi tiang pelungguh tidak boleh lupa ada kamera CCTV kalau bahasa dunia. Ada kamera CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala yang terus merekam pekerjaan kita. Ketika kita sendiri, yang kanta berumpuk-umpuk, gentolan di sepi, ada kamera CCTV. Kamera CCTV itu bukan hanya meliput, tapi mencatat. Kamera CCTV kalau dalam bahasa dunia itu yang ditugaskan oleh Allah namanya Raqib dan Atid. Ada yang menyebutnya dengan namanya Kiraman Katibi. Ingat-ingat Bapak Ibu. Lalu kemudian diputar nanti di akhirat. Yang kena nih, wa anna sa'yahu sawfa yura.
pegitangin dekonita era amal ta jangkan ta kanca batur 2, 3, 4 jangkan ta berjamaah ngaji marak nenek nanti akan diperlihatkan kameranya ta ngaji marak jangkan pe berumpu-umpu mesti kena penggitar. Maka kita ingat ayat ini Bapak Ibu supaya kita tidak mudah berbuat maksiat dengan alasan tidak ada orang yang melihat kita. Ingat ayat ini Bapak Ibu supaya kita berhati-hati. Summa yujzahul jazaul awfa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan pembalasan al-awfa ay al-akmal, dengan pembalasan sempurna. Yang baik Allah akan balas dengan balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah al-muntaha. Al-muntaha bermakna al-marji, akan dikembalikan segala sesuatu. Al-masir, akan dihimpun ba'dal maut, setelah kita meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lahir ke dunia Bapak Ibu melalui rahim ibu kita, lalu kemudian kita menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, tumbuh remaja, akil balik, dewasa. Kita berbuat, kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita beriman, kita melakukan kebaikan, kita melakukan kekurangan, semua akan ditulis, akan dicatat. Lalu kemudian pada akhirnya kita akan kembali kepada asal kita yang tidak ada, yaitu yang namanya meninggal. Wa anna ila rabbikal muntah. Semua akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita kembali di hadapan Allah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, maka perlu kita berpikir bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kita kembali berhadapan dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita tidak akan malu karena banyaknya catatan-catatan keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana kita berusaha mengisi umur kita dengan sebanyak-banyaknya kebaikan sehingga saat kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kita tidak malu. Kita akan diberikan ketenangan, kita diberikan kesenangan karena catatan amal kita didominasi oleh catatan-catatan kebaikan. Maka kita perlu mengingat wa anna ila rabbikal muntaha. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa adhaka man syaa abrahahu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kesenangan sehingga hambanya bisa tersenyum, sehingga hambanya bisa tertawa. Man syaa, yang ia kehendaki. Man abrahahu, siapa yang Allah akan berikan kebahagiaan dan ketenangan di akhirat, maka itulah dia yang akan senyum, tenang nanti dia di akhirat Bapak Ibu. Maka kalau kita melakukan kebaikan apapun, itu sebabnya kita selalu diajarkan Bapak Ibu, jangan pernah bergeser niat kita melakukan kebaikan itu selalu semata-mata karena Allah. Jadi walaupun nalui kebagusan ta lagu Allah Ta'ala ya ada terima ia, sia-sia Bapak Ibu. Sia-sia kebaikan. Tidak ada artinya kita berbuat amal baik kalau amal baik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kumbena amal baik yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah karena mungkin niat kita niat yang salah. Kita tidak berniat semata-mata mencari keridhaan Allah. Kita mungkin berniat supaya kita dipuji orang, supaya kita disanjung orang, supaya kita dikatakan oh hebat sida. Begitu orang mengatakan hebat sida, beli ida ulunta. Nauzubillah. Kalau seperti itu kita berniat dalam melakukan kebaikan, maka amal baik kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Maka tiang mengingatkan diri tiang, mengingatkan perlu terus jaga niat kita Bapak Ibu.
di dalam kita melakukan kebaikan itu jangan pernah niat kita bergeser dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menjadi adhak. Nanti di akhirat kita bisa senyum dengan kebaikan kita. Wa abka man syaa'a ahzanahu. Allah juga akan menyedihkan siapa yang Allah kehendaki sedih. Yang Allah kehendaki sedih adalah hamba-hambanya yang tidak beriman, ingkar, kufur, menolak risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya mereka menolak, menentang, mencederai Nabi, menyakiti Nabi. Nauzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang seperti itu yang akan menjadi golongan abeka nanti di akhirat. Allah akan berikan kesedihan kepada mereka sehingga mereka menangis sejadi-jadinya, tidak akan berhenti-berhenti menangis. Makin hari makin takut, makin hari bertambah takut, karena yang Allah perlihatkan kepada mereka itu azab yang akan menimpa mereka di dalam neraka. Belum mereka masuk neraka, Allah sudah perlihatkan kepada mereka siksanya. Siapa yang tidak takut? Itulah golongan orang-orang yang kufur, itulah golongan orang-orang yang ingkar. Sebab menara yang amankan dan mati ibarat sebelah laut dari sisi adalah membuat dia sisi yang arah sisi bantu pada dengan ambilan yang lalu siap jawab dia. Dari pertanyaannya mati yang amankan dan ini setiapnya lah tepat sisi. Nah, lalu keluar dari kematian itu ambil alih dengan keluarga ini. Teduh. Aku memanfaatkan apakah dia dengan keinginan abang dari itu berdosa atau dengan keluarga ini apa dengan Oke. Jadi jika ada yang seperti itu, Bapak Ibu, yang aula, ya, yang aula artinya yang utama. Yang utama Bapak Ibu, lebih-lebih kalau kita merujuk kepada hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Kalau tiang pelungguh merujuk kepada hadis ini, yang paling aula mendoakan orang yang meninggal itu adalah anak dari yang meninggal. Bijajarinda liidai ninggal, itu yang paling aula, itu yang paling utama, itu yang paling aula. Kenapa? Ya karena ketika anaknya dari yang meninggal ini mendoakan, membacakan orang tuanya Al-Quran, membacakan orang tuanya zikir, lalu menawaitukan pahalanya, maka itu bagian dari cara dia menunaikan kebaktian kepada orang tua. Maka jika ada anak yang tidak melakukan itu, lalu bagaimana? Kalau ada anak yang ditinggal oleh orang tuanya meninggal, lalu kemudian dia tidak melakukan itu, mungkin tiang bisa mengatakan, ya itu tandanya anak yang tidak berbakti. Lah kalau dia tidak berbakti, berdosa apa tidak? Kan berdosa. Itu namanya aqul walidain atau uququl walidain. Nabi menganjurkan doakan orang tua. Kalau kita tidak menjadi orang soleh, tapi berkat kita sering mendoakan orang tua kita, bisa jadi Allah mengangkat derajat kita menjadi hambanya yang soleh. Nenek soleh ya, doa yang dengan toa nayak nagirang wahmati telang lah kan seke parah. Sang yaku jinata jari panjang Allah Ta'ala isoleh Bapak Ibu. Lagu sila kata girang-girang ngirimang dengan toa ta bacaan kuluhu Fatihah. Angkum pegirang ngirimang dengan to'ata kulhu Fatihah, apalagi pegirang baca yang Yasin bilang kelam Jumat zikir, atau gele-gele arak kelebihan rezeki pengundang pe keluarga deket bale lokang ida doa selamat,
maka semua itu insya Allah menjadi sebab Allah menjadikan kita anak yang berbakti dan memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Jika tidak melakukan itu, maka yang pasti itu bukan tanda anak yang berbakti. Na'udzubillah min dzalik. Itu pentingnya kita Bapak Ibu menyerahkan anak-anak kita belajar agama kepada guru yang tepat. Kepada guru yang tepat, guru yang benar. Hafal bijajarin pe Quran lagu yana milih ngirim pe kuluhu Fatihah umpama kan lah, seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dia hafal Quran, dia tetap menawaitukan pahala bacaan Qurannya kepada kita orang tuanya, kan tetap mengalir. Walaupun sih memang tanpa dia berniat, dengan sendirinya akan tetap orang tuanya mendapatkan bagian pahala, betul. Lagu munaniatang ya nul bean malik belian malik gena terima belabur pahala dengan to'ana. Muniakna berniat no ya, ada aliran pahala dengan kebaikan yang dilakukan oleh si anak. Tapi ketika dia menawaitukannya oleh si anak, maka niat anak itu makin memperbesar belabur pahala gena terima dia dengan to'ana. Na'udzubillah min dzalik. Dari kita bangga kepada orang tua. Doakan orang tua kita bapak-bapak dan ibu sekalian sebagai cara kita berbakti. Bahkan di samping kita mendoakan, kita juga diajarkan ketika kita ada kelebihan rezeki, ya infakkan orang tua kita. Nah, bagaimana kalau yang melakukan zikir dan doa itu orang lain? Sampai apa sih? Arak keluarga. Anak dari almarhum keluarganya itu tidak mau mensyafaahkan orang tuanya selama 9 malam. Behaku kata saudaranya. Maka yang mendapatkan pahala dan keberkahan adalah saudara dari yang meninggal. Ya ke apa namile nyikirang dengan tuana behaku nyikirangnya. Maka saudara keluarga yang seperti itu akan diberikan nilai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau saudara itu melakukannya semata-mata atas rasa cinta kepada keluarganya yang meninggal. Ya nek lagi geneng sikirang semetonku, apa tagawengku besemeton? Ini panggilan kecintaannya kepada saudaranya. Apa manik Nabi ke dalam hadis Bapak Ibu? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Umatku, kata Nabi, engkau tidak akan masuk surga kalau kalian tidak beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan pernah dikatakan beriman kalau kalian tidak saling mencintai. Salah satu cara kita membuktikan bahwa kita saling kangen bareng sama tonta, apabila dia meninggal, ya kita zikirkan. Aku jadi semeton, jadi kakak, jadi adik, zikirang semetonku. Maka Allah akan mengutus malaikat. Dalam riwayat yang lain, Allah akan mengutus malaikat mendampingi saudara itu, di mana saudara itu mendatangi saudaranya untuk berziarah semata-mata karena cinta. Apalagi kalau cintanya itu dia buktikan dengan mengajak orang berzikir, membaca ayat Al-Quran. Maka akan turun malaikat. Datang malaikat lohita dari keluarga. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Cinta, mencintai, bagian dari cara kita untuk membuktikan bahwa kita betul-betul beriman. Betul-betul beriman. Ya, lamun marak doai bro, memang redaksina. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Memang redaksi doa niki adalah redaksi untuk diri pribadi. Munta berdoa mesak-mesak atau marak basanta umpu-umpu, ya cocok takadu. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bahasanta
nenek kaji Allah Ta'ala piampunin gama dosan kaji barang dosan ina amak kaji terutama iwah ninggal dunia barang pepriakang gama ida mara angkundai priak loh kaji jangkan kaji masih beci amun marak redaksi ini bro memang itu untuk redaksi pribadi. Jika tiang pelunggu kebetulan dipercayakan memimpin doa dalam satu majelis doa, maka redaksinya kita ubah Allahumma ghafir lana wali walidaina warhamhum kama rabbauna sigara. Nono minta jadi pemimpin doa. Apakah pemimpin doa jerak sembayang ke, jadi pemimpin doa gan zikir syafaah atau zikir dalam rangka tasyakuran? Ya pekadu niki. Allahumma ghafir lana wali walidaina warhamhum kama rabbauna sigara. Jadi lino ganti le lana. Ganti le lana. Allahumma ghafirli jadi Allahumma ghafir lana. Wali walidayya ganti le wali walidaina. Jadi agar ya namu ngenamin dong batul lagu ya nak kenali doa anda kan. Mun pengena Allahumma ghafirli wali walidayya gen majelis batur mau ngenamin dong lagu ya namu bagian artina kan gitu. Ala kulli hal Bapak Ibu, menurut satu penjelasan andai kata pengadu Allahumma ghafirli wali walidayya lagu artinya petua ngeren amil ya tawah belajar kawaidul lughah ya tawah belajar tata bahasa Arab ya tawah ngeren ingkenana mutakallim wahdah kenana mutakallim algar ya petuang enggak nantuang pi Allahumma ghafirli wali walidayya engkadunda gen majelis doa umum aku beta marak nono EP berdoa mun pekadu redaksi nono pasang niat P berniat kumbe secara berniat P berniat jangkan P baca nono endah niatang batur iyahlapuna hadir nono le P niatangnya kumbe redaksina terbin ngajar da jangkan ngaji ya umpama ya pengen niat tatur daka pengen Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sagara lagu atim pengen kuniatang ahlapu dai hadir ngaminang doan kaji niki ya Allah endah andengna doa kaji niki maka insya Allah bau ya besi yang kenana lapaz mustarok jatuhna doana daka na redaksina ngadu mutakallim wahdah muntang ngadu bahasa Arab ya petom beda yang ya wahdah ma'al gairna bak niat nah jadi pe berniat ibe tolanta berniat jadi awal pe berdoa no ya pe berniat ya Allah apa aja redaksi doa dan kaji kadu imangkinan niki pokokna ahlapu doa impan jatang kaji mangkin kaji niatang untuk diri kaji barang ahlapu ida jamaah iha hadir jala ada ahlapu jamaah hadir jadi sekat 60 hadir ngena amin daka pengena Allah maghfirlu mau wahida bagian warhamhuma kama rabbayani sagir mauah dengan toa dendah karena niatang P untuk ida ahlakuna iha hadir. Lagu angkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Maulana Syekh guru besar kita mengajarkan, nah ini agar ngajari perhatian tak ya pegirang pisah barang jamaah hilwe muntazikir contoh umpama zikir siapa hitagan santren munna umpama itene tolong dalam ara pelek luar kanca dua telu ya pelek luar kanca dua telu no milu tama pelek dalam kumbena karena mun pelek luar kanca dua telu ita ilek dalam umpama tak kanca seket baca ita kuluhu padan telu kali munna telu kali tambah baca rembak tak kanca seket pira jatuhna karoblah ya kamandi katakan karoblah jadi masing-masing kita lihat dalam nenek mau kita pahala baca kulhu karoblah dakana telu baca ampe no karena takanca seket apalagi takanca 100 telu kali lagu ngembang dai tali Allah Ta'ala masing-masing itu hadir nenek pada karoblah pahala kulhu lagu ide lek luar karena ya damilu tamaite ya ada mau nah no anu nah ya po ya pegirang
ngelin lepeng itu. Jadi muntamasi arak langan talik dalam, apalagi na longgar kamilu tama kumpul milu kam ya ke perugi bare hepe kan jadwa telu nono ba telu kali pembaca geluh pe kanca telu bangga no siwa mau pe pahala arnya pe kanca telu ya pe mau pahalai karo belah le dengan ikanca sekat le dalam no pengandikan da Maulana Syekh nah ya po ya pe girang bekelin aita kan girang tah paru rutene kok podo besi itu kan paru kadang-kadang padahal itu sikap yang merugikan dari sisi nilai pahala genta terima muntu matenu coba jelas sulwi dah terima lagu ni keitan mun ya pe gabungan le pe jamaah ilmu ja maka kita tidak akan mendapatkan pahala yang banyak sebagaimana yang Allah berikan kepada majelis yang banyak. Nah, kepada majelis yang banyak kecuali munitene luwe itono luwe lek luar jak bapa adau umpama tene seket umpama nok lek luar 20 selaiba gabung harna nono ba pereken wahya berarti munta kanca 60 baluk puluh baca kulhu kanca telu kali ba kalian wahya nono genda biang itu Allah taala masing-masing itu hadir beh zikir umpama 100 baca ampe ita isai baca 1 selagu ta seket baca ya 1 kan 5 yu no genda biang itu Allah taala masing-masing no kemurahan Allah taala Bapak Ibu sekalian apabila kita suka berjamaah berzikir itu hikmahnya berjamaah bukan hanya di dalam kita melakukan sholat tetapi ketika kita melakukan tradisi-tradisi yang baik zikir syapah besi ya pegirang bekelin kanca dua telu rugi lelek gen sisi bagian pahala genta mau ya muntam bicara mohon maaf muntam bicara berkat nu kan pada doang berkat nu lagu ini kan berkah akhirat mungkin anta berkah akhirat itu namun nama siara langan penyelit araan gabung geni luwe agar tak tetap pada mau pahala beli karena sekali lagi zikir yang kita niatkan kepada orang yang meninggal bukan hanya Allah sampaikan kepada yang kita niatkan tetapi Allah simpankan kita, Allah tabungkan kita ketika kita sampai di akhirat kelak, ketika kita sampai di padang mahsyar ngileng malaikat zabaniyah karena luwih lalu dosa anta luwih lalu pegawian tailenge datang malaikat membawa pahala zikir kita, datang malaikat membawa pahala tasbih kita. Maka datangnya malaikat membawa pahala zikir, datangnya malaikat membawa pahala tasbih kita, maka itu insya Allah akan menjadi syafaat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis yang kita baca dalam Tazkiratul Qurtubi itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Wa annahu huwa amata, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mematikan ya fid dunia, ketika kita hidup di dunia Allah akan mematikan kita sesuai dengan pengaturan Allah. Wa ahya lil ba'si, begitu kita meninggal Bapak Ibu kita dimandikan, kita dikafani, kita disolatkan, kita diantarkan ke kubur, kita diturunkan ke liang lahat, kita ditimbun tanah sampai kita menunggu tibanya hari kiamat. Begitu tiba hari kiamat, wa ahya lil ba'si, Allah akan hidupkan kita kembali melalui satu peristiwa namanya peristiwa kebangkitan. Demendatiu sangkakala kedua lek malaikat Israel marak bahasa kasarno tio dekunita marak berubusan. Kita akan tumbuh, kita akan hidup kembali. Lagu tio tanonoja lain potongan tai nama semeton jari. Jadi potongan tak tergantung amal ibadah. Muna bagus pegawaian pelinggih pe genda bangkitang itali Allah taala itamama genta jauh gagahan di nengka. Muna bagus dong pegawaian. Genta gagahan di nengka walaupun pelinggih pe samit yang meninggal dalam usia yang cukup lanjut. Tapi karena amal kita, umur kita ketika kita hidup di dunia lebih banyak kita isi dengan hal-hal baik, ketaatan kepada Allah,
maka Allah bangkitkan kita dalam keadaan sempurna, bahkan melebihi kesempurnaan kita sebelum kita meninggal. Ini mah bisa ingat tuh, muna bagus doang pegawaian pejangkan hidup gen dunia, gen pembangkitan oleh Allah Ta'ala gen najau ingesan, diinges penengka. Itulah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu khalaqaz zawjain as-sanafain az-zakara wal unsa, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan az-zawjain, dua pasangan dari laki-laki dan perempuan. Min nutfatin ay maniin, kita diciptakan oleh Allah dari mani ibu bapak kita. Idza tumna ayatusibu pirrahim, lalu diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rahim inanta, mulai lelek jari darah, jari empak, lalu kemudian dibentuk 40 hari 40 hari sampai dengan kita berada 9 bulan dalam rahim ibu kita, baru kita dilahirkan ke dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa anna alaihi nasy'atal ukhra. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.